Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara, terkait dengan wacana atau pernyataan dari Puan Maharani yang menegaskan bahwa tidak ada instruksi ke fraksi PDI Perjuangan mengenai hak angket. Pertanyaannya, apakah ini artinya hak angket atau hak angket yang mengusung kecurangan pemilu akan batal bergulir di DPR? Apakah PDI Perjuangan akan merapat ke koalisi Prabowo Gibran di tengah wacana pertemuan Prabowo dan Megawati? Kita akan bahas bersama dengan politisi PDI Perjuangan, sudah ada Ciko Hakim dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategic Khairul Umam. Selamat petang Mas Umam, Mas Ciko. Selamat petang, Mbak Nitya, Mas Wah, Ciko. ini di layar saja sudah kompak, putih-putih ya. Nampaknya sudah senada nih kayaknya, nggak perlu nunggu pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ya. Saya ke Mas Ciko dulu deh. Mas Ciko, ini pernyataannya Mbak Puan kan kemudian membuat banyak pihak mempertanyakan. Ini artinya batal nih ya. Saya minta yang tanpa basa-basi, Jadi hak gini, angket batal bergulir. oh enggak, intinya gini, tidak itu kan tidak berarti tidak akan, karena ketika beliau ditanya pada satu waktu yang memang di saat itu memang belum ada pembicaraan, lalu belum ada perintah, belum ada instruksi dan belum ada apa namanya hal-hal yang kita dianggap untuk begitu urgent di Mhm. dalam waktu dekat untuk Oh, jadi menggulirkan belum itu, urgent? karena banyak sekali. Dalam waktu dekat kemarin pas ditanya ke Mbak Puan, karena Mbak Puan kan baru saja mengesahkan beberapa undang-undang, ya Hmm. kan ada undang-undang tentang desa kalau tidak salah, dan satu lagi saya lupa tentang apa. Tapi artinya di DPR sendiri banyak agenda-agenda yang sedang kejar untuk diselesaikan, itu satu. Dan Mbak Puan tentunya sebagai ketua DPR mempunyai begitu banyak kewajiban yang begitu berat terkait itu. Nah yang kedua, untuk TPN Ganjar Mahfud sendiri termasuk PDI Perjuangan yang berada di dalamnya sebagai partai pemimpin koalisi, tentunya kita sedang fokus ke Mahkamah Konstitusi. Dan harus diingat, hal-hal yang ternyata bisa kita bawa, akhirnya kita decide untuk membawa ke Mahkamah Konstitusi adalah beberapa poin-poin yang sebelumnya memang kita berpikir itu tidak jalurnya tidak melalui Mahkamah Konstitusi, Oke. yaitu seperti hal-hal yang kita bicarakan soal politisasi bansos, dugaan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan abuse of power yang dilakukan oleh kekuasaan dan juga presiden. Nah, hal-hal itu ternyata kita memutuskan itu kita bawa melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi pada prinsipnya apa yang menjadi persiapan untuk hak angket itu memang sudah siap dan tinggal go ahead saja pada saat yang tepat dan pada saat yang memang dibutuhkan. Oke, Nah, oke. Saya tetapi potong tentunya dulu, kita tetap Mas Ciko. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan ya, Rakyat, terutama ketika berbicara ya mengenai tidak ada instruksi ke fraksi PDIP soal ya. hak angket. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan, tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada. Kalau Mbak Puan bilang belum ada instruksi, tapi di sisi lain Wakil Ketua Umum Itu salah, Partai salah, salah, Gerindra, salah, salah. gimana Mas Anda Ciko? salah mengartikan. Ada yang harus dikoreksi? Iya, Anda salah mengartikan statement tadi. Jadi artinya kita harus paham dulu bahwa hak angket itu adalah hak individu anggota DPR, bukan Mhm, hak partai politik. Nah itu. mhm. Jadi Mbak Puan itu mengatakan kalau memang anggota DPR merasa itu harus dibawa dan menjadi sesuatu yang penting bagi rakyat, silahkan saja. Nah artinya apa? Tapi kan sampai sekarang belum ada. Itu maksud dia loh. Jadi Oh, belum jadi ini ada konteksnya adalah dari mama. Iya, seluruh anggota DPR gitu, belum ada betul, urgensi. belum. Ya, Oh, tapi kalau PDIP masih solid? beliau memposisikan dirinya dalam press conference tadi sebagai pimpinan DPR yang menunggu bagaimana anggota-anggota DPR apakah akan mengajukan hak angket. Sampai hari ini PDI Perjuangan masih solid, kita sudah mempersiapkan apa yang dibutuhkan, hanya tinggal menunggu. Nah itu tadi, tetapi Oke. kami tentunya tadi sampaikan kan tentunya ada hal-hal yang kita akhirnya membawa itu melalui jalur Mahkamah Oke, Konstitusi. oke. Kita lihat. Nunggunya nunggu apa? Saya ke Mas Umam dulu deh. Mas Umam, ini nunggunya nunggu apa nih? Jangan-jangan memang benar layu sebelum berkembang aja. Padahal kan Anda bicara bahwa ini adalah hal yang penting, bicara mengenai masalah idealisme dari sebuah partai gitu. Iya, statement Mbak Puan sebenarnya itu memberikan sebuah kode keras tentang positioning dari PDIP.
Karena bagaimanapun juga tadi statement itu kalau misal kita cermati tidak semata-mata merepresentasikan Mbak Puan sebagai pimpinan DPR RI, tetapi kan bicara dalam konteks bagaimana positioning fraksi PDIP dan belum ada instruksi terkait dengan hal itu bagi PDIP dalam konteks ini adalah fraksi di dalam DPR. Maka sebenarnya ini menjadi sebuah sinyalemen yang cukup kuat bahwa PDIP sendiri rasa-rasanya tidak akan menggunakan argumen yang ada dalam angket sebagai sebuah bagian dari upaya untuk mendelegitimasi kredibilitas terutama dari pihak yang terpilih. Nah, maka kemudian ini bisa dicermati jangan-jangan ini adalah ruang negosiasi sekaligus kompromi yang bisa diciptakan sebagai sebuah bagian dari upaya untuk memperkuat basis kekuatan sekaligus negosiasi dari PDIP. Dan rasa-rasanya betul PDIP tidak memiliki problem sama sekali dengan Pak Prabowo Subianto. Yang memiliki problem itu antara PDIP dengan Pak Jokowi. Nah, kalau misal kemudian ruang komunikasi ini dibuka, kemudian dari pihak PDIP menggunakan skema negosiasi itu sebagai alat untuk menggebuk balik Pak Jokowi, bisa saja. Atau sebaliknya, Pak Prabowo bisa menjadi jembatan komunikasi antara Bu Mega dan keluarga besar PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi misalnya. Oke. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, tentu akan jauh lebih produktif. Berarti ini kalau senada, misal Mas Umam. kembali Saya harus merujuk pada potong, maaf statement- sebentar. Saya harus potong karena ini sama dengan ucapan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, selain mengapresiasi pernyataan Puan Maharani, tapi juga menyebut bahwa nampaknya ini ada rencana pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. Iya. Pernyataan Mbak Puan Maharani ya, bahwa tidak ada instruksi PDI Perjuangan untuk mengajukan hak angket, kami sangat mengapresiasi ya. Itu adalah bentuk kedewasaan politik, sikap kenegarawanan ya PDI Perjuangan. Hingga saat ini saya terus terang belum dapat informasi apakah sudah ada rencana detail pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya. Tapi menurut saya bukanlah hal yang mustahil ya beliau berdua bertemu dalam waktu dekat, mengingat hubungan keduanya sangat amat baik. Ini sama dengan Anda yang bilang tadi ya, Mas Umam ya, kalau melihat dari di tengah hak angket, di tengah sidang MK, di tengah ada kebutuhan transisi pemerintahan baru nanti, apa yang Anda baca dari kemungkinan, Mas Ciko tahan dulu, kemungkinan pertemuan antara Prabowo dengan Mega? Ya, bagaimanapun juga ini membuka kemungkinan itu menjadi semakin terang, semakin terbuka terjadi, karena tektokan ini bukan hanya pada level Korea-Korea, ini pada level Mbak Puan, dan juga kemudian disambut oleh Bang Habib pada posisi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Maka statement-statement publik itu bukan sebagai sebuah letupan-letupan statement kecil, tapi betul-betul didasarkan pada sebuah operasi politik yang memang tampaknya juga sudah terus dimatangkan. Nah, kalau misal tadi penafsiran dari Bang Ciko atas statement Mbak Puan, fraksi memang belum, tetapi kalau misal kemudian ada keinginan dari individu-individu, silakan. Tetapi kalau kita menggunakan logika yang selama ini terjadi di internal PDIP dengan mekanisme demokrasi terpimpin, most likely besar kemungkinan Korea-Korea tidak akan bergerak tanpa ada instruksi dari pimpinannya. Nah, kalau pimpinan sudah mengatakan dan memberikan sinyalemen yang kuat untuk tidak mengajukan angket, maka bisa diprediksi bahwa kekuatan angket dari PDIP tidak akan digunakan. Artinya, statement Mas Ganjar kemarin seolah sebagai lonely wolf, bukan sebagai sebuah representasi dari kekuatan PDIP itu sendiri, Mbak Nitya. Mas Ciko, ini rencana pertemuan atau kemungkinan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo seberapa besar, dan ini bisa diartikan sebagai sinyal lahirnya ya sudahlah satu kapal ya nih kayaknya ya, putih-putih nih sama. Enggak gitu juga. Jadi pada prinsipnya gini, kan konteksnya bisa berbeda-berbeda ya antara pertemuan dengan antara dua tokoh itu. Dan saya rasa gini, berada di luar pemerintahan ataupun berada di dalam pemerintahan atau di dalam kapal yang berbeda dalam tanda kutip yang disampaikan, pertemuan antara Pak Bu Mega dan Pak Prabowo itu tetap mungkin terjadi gitu. Sekarang Mungkin ya? karena mereka adalah dua tokoh bangsa yang tidak pernah mempunyai masalah pribadi satu sama lain, tidak punya juga masalah-masalah yang begitu prinsip. Pernah juga Pak
Bu Mega maju bersama Pak Prabowo dan lain-lain. Secara hubungannya juga sudah sekian lama mereka kenal, ya kan, bahkan dari masa-masa Orde Baru sebelum reformasi. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa bukan hal yang akan begitu mengejutkan, karena tadi tidak harus pertemuan antara seorang Megawati Soekarno Putri dan seorang Prabowo Subianto itu adalah pertemuan yang diartikan sebagai berarti PDI Perjuangan bergabung dengan Gerindra misalnya, atau apabila dengan kalau kita asumsikan bahwa Pak Prabowo yang memenangkan Pilpres ini gitu, yang akan menjadi presiden dan lalu PDI Perjuangan berada dalam kabinet, saya rasa enggak, sama sekali tidak harus sejauh itu diartikan, karena memang Ibu Megawati kita tahu sendiri memang sebagai pimpinan partai politik dengan suara yang paling banyak selama hasil pileg kemarin, saya rasa juga sangat dibutuhkan untuk diajak konsultasi oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, baik, kita tunggu ya, kalaupun belum mungkin nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Ciko dan juga Mas Umam, sudah berada bersama kami di Kompas Petang.